Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Sehat ya. Ya. Seperti biasa kita akan belajar Ya. pendidikan agama Islam dan budi kotor. Iya. Nah, biar kalian tambah semangat, saya mau coba yel-yelnya ya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, Sadusi, semangat, yes, yes. Tepuk tangan buat kalian. Oke ya. Oke. Seperti biasa, silakan dipimpin berdoa dulu sama ketua kelasnya. Silakan Sandi. Marilah kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Memboleh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, sekali lagi Ibu ingatkan ya. Berdoa sebelum belajar itu hukumnya sunnah. Tetapi ya, banyak sekali manfaat di antara doa-doa tersebut. Supaya apa kita berdoa sebelum belajar? Apa? Kenapa? Ada yang tahu? Biar fokus dulu. Biar fokus. Siapa lagi? Kenapa harus berdoa dulu? Setiap melakukan kegiatan kita harus berdoa. Kenapa? Biar tidak diganggu setan. Ya, apa lagi? Apa lagi? Biar dapat ilmu yang manfaat. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang kita belum tahu ya. Makanya di sini kita belajar ya, jangan berisik ya. Makanya di sini kita belajar ya, belajar untuk segala sesuatunya yang kita kerjakan ya. Makanya di Islam itu belajar itu wajib. Bagi umat Islam, laki-laki dan perempuan belajar itu wajib hukumnya ya. Seperti itu, paham? Baiklah, sekarang kita absen dulu ya seperti biasa. Anissa, Adek, Nana, Joko, Hadir. Iguna, Fahri, Fahad, Cahayu, Olia, Coki. Oke. Ada yang tidak hadir nggak? Ada, Bu. Ada Bu. Adit. Adit kenapa? Sakit. Oh iya. Nanti kita jenguk ya. Ya. Dan mendoakannya supaya cepat Hat. biar bisa belajar lagi. G. Oke. Sekarang kita akan belajar bab 3, yakni menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ngomong-ngomong sholat dan zikir, selama ini kalian sholat nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zikir tidak? Sering zikir tidak? Sering. Nah, saya tanya lagi, sekalian sholat buat apa? Ibadah. Ibadah. Kenapa? Apa hukumnya sholat? Wajib. Wajib bagi umat Islam. Kenapa sih harus sholat? Biar hatinya suci, pintar. Siapa lagi? Kenapa sih harus sholat? Selamat dunia akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Apa lagi? Karena sholat tiang agama, pintar ya.
dan zikir ya. Kita di sini akan membahas tentang sholat dan zikir. Nah, sholat ya, tujuan pembelajaran kita kali ini bisa dilihat ya. Yang pertama adalah melalui pembelajaran inquiry. Peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua adalah dengan teknik pembelajaran teknik everyone is teacher, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Dan yang ketiga adalah melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat quote tentang sholat dan zikir ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Nah, karena di sini kita pertemuan yang ketiga ya, kita akan membahas yang ini ya. Melalui pembelajaran berbasis produk, kita akan menghasilkan produk dari pembelajaran kita ini. Oke? Siap? Iya. Kita akan membahas sholat dan zikir, tapi kalian juga nanti akan membuat quote-nya. Oke? Semangat? Semangat. Sesuai kelompok-kelompok yang kemarin kita sudah bagi ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sesuai dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Di sini ya, kalian. Nah, sekarang kalian simak video berikut ini ya. Kembali lagi bersama saya Ani Umi Hani dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Di sini kita akan menjelaskan bab 3 yakni menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita kali ini pertama adalah melalui pembelajaran ilmu ini peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. B. Melalui teknik pembelajaran teknik efektif video, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan baik dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. C. Melalui pembelajaran berbasis lainnya. 1. Makna sholat dan zikir. A. Makna sholat secara bahasa. Sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang mengulangi sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Keutamaan akan diperoleh orang yang sholat begitu kuat, kelebihan dan sisa akan menimpa orang yang tidak mengerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tidak bersyukur, dia tidak akan membayar Allah, dia akan bersama kau, firman, waktu dan juga yang selanjutnya adalah B. Makna zikir. Arti zikir untuk bahasa adalah ibadah. Sedangkan untuk istilah zikir diartikan dengan Allah seperti ibadah dan menjalankan diri kepada kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Nisa. Demikian saja pembahasan bab 3 kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan tentang bab ini? Bahwa zikir dan sholat itu, sholat adalah hukumnya wajib. Sedangkan zikir adalah sunnah. Tapi di balik kesunahan itu tersendiri, kita memiliki banyak sekali manfaat daripada zikir, ya kan? Ya. Sekarang kalian ya
berkelompok, Ibu ada tugas ya untuk kalian. Nanti setelah ini kalian mengerjakan tugas, yaitu mengerjakan quote ya. Setiap kelompok akan mengerjakan quote itu tersendiri, nanti dipresentasikan di depan. Siap? Masih semangat nggak? Masih. Jangan lemes dong. Semangat? Semangat. Terima kasih ya. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja kalian, di mana kalian akan membuat quote ya berhubungan dengan sholat dan zikir. Ngomong-ngomong soal quote itu apa sih? Ada yang tahu? Quote itu adalah kata-kata bijak atau kata-kata motivasi ya, yang berhubungan dengan sholat dan zikir. Kalian bisa menggunakan gadget kalian untuk mencari kata-kata itu ya, di media sosial bisa, di YouTube bisa, Instagram juga bisa. Itu banyak kan biasanya berseliweran ya, kata-kata motivasi, kata-kata mutiara yang kecil-kecil, nanti ada di bawahnya itu siapa penulisnya atau dari siapa kata-kata itu tercetus, seperti itu. Paham? Nanti kalian membuat quote tersebut satu kelompok satu, nanti dipresentasikan di depan ya, mengenai quote sholat dan zikir. Ya, silakan. Motivasi. Iya. Punya teman. Bisa ya nanti ya. Oke, silakan kerjakan. Kata. Sudah saya bagikan tadi ya. Nanti kalian akan mengerjakan quote tentang sholat dan zikir. Nah, di sini kalian ya masuk pada tahap perencanaan yang satu. Yang kedua, proses persiapan, bentuk jenis produknya apa ya. Tanis, silakan. Nah, selanjutnya tahap proses pembuatan. Nanti kalian juga akan dinilai tahap proses pembuatannya bagaimana. Siapa-siapa saja yang membuat, siapa-siapa saja yang tidak membuat. Itu akan terlihat ya. Seperti itu. Itu namanya kerja kelompok. Semuanya bekerja, semuanya bekerja. Nah, selanjutnya teknik pengolahannya bagaimana, kerja sama kelompoknya bagaimana, nanti akan dinilai. Selanjutnya tahap akhirnya. Tahap akhir kalian akan presentasi ya. Setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil yang kalian buat secara kelompok. Nah, bentuk jenis tampilannya itu seperti apa ya? Kreativitasnya bagaimana? Itu bagus sekali atau tidak? Atau ya senang-senang aja boleh. Tapi usahakan yang bagus, karena kalian bebas menggunakan gadget kalian untuk mencari quote tersebut di sosial media. Seperti apa? YouTube, Instagram, Snap Video, TikTok, boleh ya. Selanjutnya inovasinya bagaimana? Nah, nanti akan di total skornya itu seperti apa? Dapatnya berapa? Paham? Silakan kerjakan. Nah, lihat, buka HP-nya boleh ya. Sekarang cari quote tentang sholat dan zikir ya. Nah, ayo, dia apa ini cari? Ketemu ya? Ini ya. Gimana? Ya, sok ini ya, boleh. Jangan seperti itu. Tulis. Hah? Quote ya. Nah, boleh ya. Udah dapat nok? Dari mana gitu? Ya boleh, silakan ditulis. Nanti setelah itu kalian buat di Canva. Kalau sudah dapat, kalian buat di Canva. Kreasikan sekreatif mungkin, ya, seindah mungkin. Ya, karena kalian sudah jago-jago Canva ini, ya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau masih ada kesulitan, boleh ya. Sekarang sudah selesai. Sudah. Alhamdulillah ya. Waktunya kita mempresentasikan hasil kerja sama kalian, kerja kelompok kalian ya. Seperti biasa, kelompok satu dulu, silakan. Yang presentasi boleh berdiri, mewakili kelompoknya. Silakan berdiri. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan quote yang kami temukan di YouTube dan sudah kami edit di Canva yang berisikan yang menganggap sholat menjadi beban. Justru Allah menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan hidup kita. Sudah? Terima kasih. Tepuk tangan yang mana? Sekarang dari kelompok 2 ya. Siapa yang akan mempresentasikan? Oh iya, boleh. Ibu Silakan kalian berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan quote yang kami temukan dari Instagram. Quote-nya adalah, sholatlah agar hatimu tenang, istighfarlah agar kecewamu hilang, berdoalah agar bahagiamu segera datang. Basic Collection Motivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, tepuk tangannya mana? Jadi kalian disarankan untuk sholat dan zikir supaya hati kalian tenang. Selanjutnya kelompok yang ketiga ya. Assalamualaikum Iya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan quote tentang sholat dan zikir yang kami temukan dari YouTube dan sudah kami edit dalam Canva untuk memotivasi kami lebih giat lagi untuk melaksanakan sholat dan zikir. Quote-nya adalah, tindakan seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit yang tidak kunjung sembuh, rasa capek, rasa sedih, dan kekhawatiran yang menerpa, melainkan dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus sekali ya, bagus-bagus. Oke, yang terakhir kelompok 4. Silakan yang mau mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kami akan mempresentasikan tentang sholat dan zikir dan sudah kami buat ke dalam Canva untuk lebih mencari tampilannya. Buatnya adalah, ketika masuk ke dalam rumah, zikir itu akan berharap aku tidak ada lagi selainku. Itulah makna ungkapan ialah Allah kita dalam rumah itu bertemu dan kayu bakar. Zikir tersebut akan segera membakar. Jika rumah itu gelap, dia akan menjadi cahaya penerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sekarang sudah semua. Dan yang terakhir adalah kalian silahkan buka halaman 63 di mana di situ ada ya, kisah atau rangkuman daripada pelajaran kita dari tahap pertemuan 1, pertemuan 2 sama pertemuan yang ketiga ya. Yang pertama adalah sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan amalan-amalan yang lainnya ya. Kalian pernah dengar tidak bahwa sholat itu ya amalan yang pertama dihisab nanti ya adalah amal ibadah sholat. Jika sholat kalian benar, maka amalan-amalan yang lainnya sudah tidak lagi dihisab. Nanti kalian akan langsung masuk surga. Maukah seperti itu? Mau ya? Makanya perbaikilah amal ibadah sholat kalian. Yang kedua adalah sholat merupakan tiang agama ya. Yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melaksanakan ibadah sholat kepada setiap muslim. Selain meningkatkan ketakwaan ya, kita juga dapat menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat kalian benar, maka kalian akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, keji dan mungkar. Nah, yang keempatnya adalah zikir merupakan elemen yang penting dalam beribadah kepada Allah. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan berdosa. Jika kita tidak melaksanakan sholat, pasti kita tidak
melaksanakan zikir. Nah, karena keduanya sangat erat hubungannya. Walaupun zikir ini sunnah, tapi ada kaitannya dengan sholat, ya. Kalau kita tidak sholat, ya otomatis kita tidak zikir, ya. Itu zikir setelah sholat. Tapi kalian juga bisa melaksanakan zikir itu sendiri dengan kalian beraktivitas lainnya. Zikir itu tidak harus dilaksanakan pas waktu setelah sholat, tidak. Kalian sambil belajar, sambil sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dapat pahala tidak? Dapat. Kalian sambil berjalan, kalian sambil cuci piring, sambil nyapu, sambil berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemarin kan saya sudah menjelaskan, ya. Ingat tidak waktu saya menerangkan tentang kisah zikir, ya, itu kan yang kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya adalah sholat dan zikir memiliki hikmah sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan akidah. Yang keduanya apa? Menguatkan hubungan dengan Allah. Yang ketiga, apalagi? Memperoleh kedamaian. Jika kalian selalu berpikir, kalian akan damai, tidak gundah, tidak resah, ya. Selanjutnya adalah melatih berdisiplin. Yang terakhir adalah membiasakan hal-hal yang bermanfaat dan mewujudkan akhlak mulia. Tuh ya. Sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti ya untuk pelajaran besok, ya. Pelajaran kita nanti ya di pertemuan selanjutnya adalah bab 4. Apa bab 4? Bab 4 nanti kita akan membahas tentang sujud, ya. Silakan kalian cari referensi di YouTube atau di sosial media lainnya tentang sujud. Sujud itu ada berapa, ya? Sujud itu bagaimana? Gerakannya seperti apa? Itu nanti kalian lihat, biar pas kita pertemuan selanjutnya kalian sudah siap, ya. Kita tinggal action. Dan seperti itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.